Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa di TV dimanapun Anda berada. Kabar baik itu yang saya harapkan pada hari ini, mudah-mudahan ya, karena kita bisa kembali bersua dalam sebuah program yang penuh dengan informasi dan juga solusi kesehatan, di mana lagi kalau bukan di Dokter Menyapa. Ya, apapun yang tengah Anda lakukan, apakah sedang work from home atau mungkin study from home, tapi yang jelas kita sudah ada di kondisi pandemi COVID-19 ini hampir berjalan 5 bulan ya, sejak Februari yang lalu. Dan tentunya banyak hal yang dirindukan, banyak hal yang ingin dilakukan, apalagi ketika sudah ada kode, kita bisa kok berdampingan dengan COVID-19 gitu kan. Nah, seperti apa? Tentunya dari kami di Dokter Menyapa malam hari ini sengaja menghadirkan dokter dari RSUP Suraji Tirtonegoro Klaten, yaitu Dokter Kurnianto, spesialis paru, untuk mengupas kembali lebih dekat lagi, lebih mengenal lagi tentang COVID-19 atau COVID-19 atau virus corona begitu ya, banyak banget ya namanya ya. Ya baiklah, langsung saja kita sapa dulu ya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Dokter Kurni. Waalaikumsalam warahmatullahi. Selamat malam Mbak Baik, Erlina. selamat malam dokter. Ini dari Klaten ya? Ya. Nah, gimana dok perjalanan dari Klaten ke Jogja? Alhamdulillah lancar Mbak. Lancar ya, nggak seperti dulu-dulu ya sebelum ada COVID. Tapi ini kita sudah sejak bulan Februari ya? Iya. Nggak berasa Februari, Maret, tapi hampir 5 bulan loh. Dan kita sempat mengalami masa pingit. Tapi kalau dokter nggak pernah dipingit ya dok ya. Dokter nggak pernah dipingit pastinya. Ini kita akan kembali mengupas nih dok terkait dengan COVID-19. Tapi sebelum kita ngobrol tentang COVID-19 ini, hari ini gimana dok aktivitas dokter? Sibuk banget atau sibuk? Hanya ada 2 pilihan. Alhamdulillah semua dijalani Mbak, lancar semuanya. Ya kesibukan mesti ada saja. Ya, emang pasien-pasien sudah mulai seperti biasa kah? ya kalau pasien-pasien memang dirawat inap sudah mulai ada peningkatan ya. Jadi pasien-pasien memang sekarang sudah mulai ya mungkin berani ke rumah sakit juga ya. Sudah mulai berani ya. New normal ini meskipun mungkin angkanya peningkatan masih belum cukup tinggi ya, karena ini juga masa transisi. Jadi memang masih terus berhati-hati menjaga protokol kesehatan gitu. Ya. Jadi sudah mulai aktivitas ke rumah sakit, kontrol atau imunisasi dan sebagainya, itu sudah mulai ada ya. Tapi sempat terhenti juga kah di RSUP Suraji ini? Sempat terhenti juga ya. Terus apa ini dok yang diberikan oleh RSUP Suraji untuk masyarakat sekitar? Ya, untuk Rumah Sakit Suraji, bagaimana ketahui bahwa Rumah Sakit Suraji ini adalah salah satu rumah sakit rujukan, ya rumah sakit rujukan tipe A. Jadi rumah sakit kita adalah cukup dalam hal kondisi kasus COVID ini memang pada awal-awalnya memang ada pembatasan ya. Jadi memang kondisi pasien yang emergensi yang kebanyakan kita utamakan untuk penanganannya. Untuk kasus-kasus yang bersifat kronis memang kita bisa kronis ataupun kondisi stabil ya, memang kita arahkan untuk kontrolnya itu tidak rutin ya, setiap mungkin 1 minggu 2 minggu itu bisa kita buat dalam 1 bulan sekali, atau mungkin operasi-operasi yang elektif bisa kita tunda dulu ya, karena memang kita harus berhati-hati juga ya dalam kondisi COVID seperti ini. Apakah juga melayani online juga atau gimana nih? Karena sekarang zamannya zaman online semua ya dok. Apa Suraji juga begitu kah? Memberikan fasilitas online konsultasi begitu? Ya kalau online memang ini baru kita godok Mbak ya, masih kita godok untuk persiapan untuk model konsultasi online itu ya. Sudah digodok ya? Wah ini dia, karena banyak orang yang khawatir, apalagi untuk orang-orang yang rentan. Kan ada ya beberapa orang yang rentan, sehingga kalau keluar rumah tuh rasanya sudah takut duluan gitu ya. Baik ya, rasa takut, rasa mungkin biasa aja, karena ada sebagian orang yang menganggap biasa aja gitu, melihat nggak apa-apa kan ntar juga sembuh gitu ya. Jadi sebenarnya kalau kita mau lebih dekat lagi dengan COVID-19 seperti apa sih? Mungkin bisa flashback sedikit ya, karena kita Februari ini mulai merasakan di Indonesia ya. Ya, jadi kita ketahui bersama bahwa virus
COVID ini, coronavirus COVID-19 ini kan mulai merebak di Wuhan ya, 2019 mungkin kita setback sebentar ke belakang di Wuhan, kemudian prosesnya cepat sekali waktu itu. Januari, kemudian terus berkembang, Februari, sampai akhirnya meluas ya, sampai di PBB, WHO maksud kami, WHO menyampaikan sebagai pandemi internasional bulan Februari tanggal 12 itu. Virus ini, penyakit ini disebabkan oleh virus coronavirus ya. Disebut 19 karena memang ditemukan di tahun 2019. 2019. Ya. Baik. Yeah. Ini sudah ada yang penasaran loh, Dok. Oh, iya. Gimana kalau kita terima telepon dulu ya? Monggo, sudah ada yang bergabung. Baik. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya, Nyun Sewu, dengan siapa dan di mana, Bapak? Pak Satria di Sidomoyo. Pak Satria. Nggih, monggo silakan Pak Satria. Begini, ibu saya itu kan sudah sembuh. Usianya 67 tahun. Nggih. Nah, itu bagaimana caranya agar bisa mencukupi gizi beliau supaya tidak terkena COVID-19. Oh, iya. Baik. Nggih, selama ini nggak ada keluhan apa-apa, Pak, Ibu? Ya, cuman itu sakit asam lambung. Agak apa? Sakit asam lambung. Oh, asam lambung. Iya. Baik, hanya itu saja, Bapak? Nggih, matur nuwun. Wassalamualaikum. Sami-sami, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini sudah ingin tahu gimana caranya usia 67 tahun ini termasuk usia rentan mungkin ya? Ya. Tapi gimana, mau dijelaskan dulu? Iya, bisa. Ini kami jawab langsung. Ya, silakan. Terima kasih. Untuk masyarakat kita yang masuk usia lansia, memang ini salah satu kelompok yang rentan ya terhadap infeksi coronavirus ini. Karena virus corona ini akan memang sifatnya mudah sekali menular, ya. Kemudian akan mudah sekali menimbulkan gejala, terutama pada kelompok yang usia rentan ya, misalnya pada usia lansia ini yang kemudian mempunyai penyakit komorbid, misalnya diabetes, gagal ginjal, kemudian orang kanker seperti itu. Nah, terkait dengan pertanyaan ini tadi, bagaimana dengan kondisi lansia supaya tidak mudah terkena penyakit ini? Jadi kita ketahui bersama, mungkin kalau di Jogja dan sekitarnya, Solo, Klaten ini memang trennya masyarakat lansia juga sudah cukup lumayan jumlahnya. Jadi memang seperti yang disampaikan di protokol kesehatan dari Kementerian Kesehatan, memang yang pertama adalah mengurangi bepergian. Mengurangi bepergian. Itu yang mungkin bisa kita kerjakan. Mungkin ini protokolnya hampir sama sifatnya secara umum. Yang mengenai bepergian, karena kita tidak tahu ya virus ini di mana, itu satu. Kemudian untuk menjaga kondisi kesehatan badan, ini adalah nutrisi terutama yang penting ya. Nutrisi itu harus kita jaga. Nutrisi yang bergizi tentu saja, kemudian nutrisi yang mempertinggi daya tahan tubuh kita. Ya, banyak sekali saya kira itu nanti. Kemudian kalau sudah lansia, ini kan memang juga harus menjaga kebugaran badan, olahraga. Ya tentu saja olahraganya tidak seperti kita yang masih muda ini, Mbak ya. Jadi mungkin di rumah olahraganya jalan, muter-muter rumah gitu nggak apa-apa ya, dokter ya. Jadi minimal mungkin berjemur seperti itu, yang muda ya, berjemur. Itu kan paling nggak juga ada beberapa yang berpendapat bahwa dengan berjemur di bawah sinar matahari ini akan mempengaruhi ini vitamin D ya. Vitamin D ini juga akan bisa mempertinggi daya tahan tubuh kita jika terlihat dengan sinar matahari. Oke, baru dapat dua ini ya, nutrisi, kemudian olahraga, mendapatkan cahaya matahari secara langsung, berjemur gitu. Ya, kemudian mungkin ada lagi, kita simpan dulu ya. Kita jeda dulu sebentar ya, dokter ya. Ya, dan untuk Anda pemirsa, tentunya kami akan kembali lagi tentang bagaimana COVID-19 bersama dengan Dr. Kurni. Tetaplah bersama kami di Dokter Menyapa.
Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih pemirsa Anda masih terus bersama kami. Tentunya di Dokter Menyapa, satu program dari Adi TV yang penuh dengan informasi dan juga solusi kesehatan. Malam hari ini kerjasama dengan RSUP Dr. Suraji Tirtonegoro Klaten ya. Ya, bersama dengan Dr. Kurni, saya biasanya manggil Dr. Kurni ya. Spesialis paru, dan tentunya kami akan membahas tentang COVID-19. Lebih dekat lagi dengan virus corona ini yang sudah cukup membuat banyak perubahan di muka bumi ini, termasuk di Yogyakarta ya. Apalagi sekarang sudah mulai masuk era baru, tatanan baru dengan segala sesuatu protokol kesehatan, dari menggunakan masker, jaga jarak, kemudian banyak hal lah ya berubah yang tadinya kita kalau ketemu harus bersalaman, sekarang udah nggak bisa lagi gitu kan, harus tetap menjaga diri masing-masing. Nah, tadi sudah ada yang bergabung, ada Pak Satri Adi Godean ya, terkait dengan usia lansia. Bagaimana caranya supaya tetap terjaga baik itu nutrisi, kemudian juga kondisi-kondisinya. Nah, tadi dokter mau meneruskan, monggo silahkan. Saya juga mengingatkan kepada Anda, pemirsa, kalau Anda mau bergabung bersama kami, silahkan ya, langsung telepon aja di 0274 4531 900. Monggo dokter, silahkan. Terima kasih Mbak. Jadi tadi menyambung tadi pertanyaan, jadi kita menerapkan protokol kesehatan tadi sudah disinggung. Jadi selain tadi nutrisi, kemudian olahraga, mungkin bisa berjemur pagi hari di jam-jam tertentu. Kemudian ya tentu saja kita harus rajin, misalnya ini untuk cuci tangan seperti itu ya. Kemudian juga pakai masker, misalnya nanti harus keluar rumah pakai masker, kemudian menghindari berjabat tangan, karena kita tadi sudah saya sampaikan bahwa virus ini bisa saja kita tidak tahu, misalnya kita berbincang atau mungkin ketemu orang terlalu dekat, nah itu nanti juga kita beresiko juga, sehingga protokol-protokol kesehatan yang harus kita terapkan dengan baik seperti itu aja. Ya, demikian ya untuk Pak Satria tadi ya. Jadi yang jelas kita tetap tidak bepergian keluar rumah, itu lebih baik begitu ya. Di rumah saja dan menikmati semua serba online. Tapi kalau sudah lansia mungkin beda hiburannya dokter ya. Ya baik, dokter, kita akan melihat lagi secara dekat lagi dengan virus corona ini. Apakah memang virus corona ini, kan ada yang meragukan kehadirannya, ada yang sudah membuat macam-macam di luar sana gitu ya. Nah, mungkin dengan kehadiran di Dokter Kurni di Dokter Menyapa ini bisa memberikan pencerahan kepada pemirsa. Virus ini kan memang seperti apa sih virus corona? Atau perlu dibantu dengan gambar mungkin? Ya, mungkin bisa ya? Bisa. Oke, baik. Ya, kita akan saksikan. Nah, ini termasuk timeline-nya COVID-19 ini ya dokter ini ya. mungkin untuk refresh kita kembali ya, untuk mengingat kembali. Jadi sudah mulai akhir Desember 2019 dilaporkan kasus ini di Cina, kemudian Januari WHO sudah menyatakan sebagai wabah di Wuhan, kemudian terus berkembang sampai Januari sampai sekian, kasusnya terus meningkat ya. Sudah hampir di seluruh dunia terkena kasus ini Mbak ya. Oke, nah bisa dilanjutkan. Ya, kita akan lihat. Jadi tadi adalah, nah ini apa ini gambaran? Nah, ini mungkin secara mikroskopis ya. Ini tampilan virus corona, jadi memang bentuknya seperti bulat-bulat, itu ada seperti mahkota gitu ya, yang dikelilingi kecil-kecil, itu seperti tanduk kecil-kecil yang mengelilinginya itu. Ini dengan ukuran yang sangat kecil yang hanya bisa dilihat dengan mikroskop elektron ya. Saking kecilnya tadi saking ya. kecilnya Jadi, tadi. Kelebihan atau keunikan dari virus corona ini apa dok? Ya, mungkin nanti bisa ada ya di gambar berikutnya. Oke, kita akan lihat ya. Nah ini, jadi mungkin memang ini virusnya unik ya, virusnya unik. Jadi seperti yang corona itu seperti ada punya tanduk tonjolan yang di sekelilingnya itu, yang di seputarnya itu, yang spike itu fungsinya untuk menempel dia di reseptor ya. Yang paling banyak itu di saluran pernapasan. Jadi ini ibaratnya ini bisa bila terhirup ini bisa masuk ke saluran pernapasan lewat hidung dan di tenggorokan. Jika ini berlanjut bisa sampai ke saluran napas bawah di paru-paru. Nah, ini yang sering menimbulkan gejala sesak, demam yang
pada kondisi-kondisi jika berlanjut bisa menimbulkan kematian seperti itu. Ya. Jadi sangat dahsyat sekali ya virus ini. Jadi dia keunikannya adalah mudah menular, gitu ya. Dan kalau nggak salah penyebarannya juga amat sangat cepat sekali ya. Ya, jadi dengan droplet, misalnya droplet dengan berbicara, apalagi batuk, kemudian bersin, ya virus itu hanya bisa nempel lewat droplet itu tadi, ya. Jadi dia tidak bisa terlalu jauh ya. Jadi lewat droplet, batuk, bersin itu lebih banyak lagi akan mengandung virus tersebut. Kemudian yaitu tadi kalau terhirup di saluran pernapasan kita itu tadi bisa dengan sistem kekebalan tubuh kita virus itu bisa dimatikan, timbul antibodi, akhirnya virus tersebut bisa mati dan pasien tersebut bisa sembuh dan prosesnya tidak berlanjut. Ya. Gitu Tapi ya. kalau misalnya tadi pada kondisi-kondisi tertentu, akhirnya virus ini bisa berkembang dengan cepatnya di saluran pernapasan kita ini, bisa terus berlanjut. Kemudian jika menyerang paru-paru, mengenai alveoli tempat pertukaran udara kita, itu bisa terjadi peradangan yang hebat di sana dan bisa sampai terjadi gagal napas. Ya. Oh iya, jadi memang virus ini menyerangnya di daerah pernafasan ya? Ya. Gitu ya. Tapi bisa juga ini juga reseptor dari virus ini selain di saluran napas juga ada di tempat lain, Mbak. Ini bisa di saluran pencernaan. Jadi bisa aja ini juga bisa menimbulkan gejala misalnya diare ya seperti itu. Nah, ada beberapa kasus bisa udah sempat bilang gejala karena kan kita juga kan ada orang tanpa gejala, gitu kan? Ada yang dia membawa, kemudian baru reaktif dan sebagainya. Apalagi sekarang sudah mulai dikencangkan rapid test dan sebagainya. Nah ini mungkin bisa dikasih pencerahan juga untuk pemirsa di rumah. Sejauh ini seperti apa ketika diberlakukan rapid test, kemudian validnya swab, atau mungkin gejala orang tanpa gejala, kan kita sehat-sehat aja, merasa dirinya baik-baik aja gitu, jadi lancarnya ketemu banyak orang gitu ya, walaupun menggunakan masker gitu. Nah seperti apa ini dok yang harus diwaspadai? Ya, jadi memang yang pertama ini adalah yang harus kita waspadai ada terutama orang-orang yang misalnya ada yang ODP misalnya gitu ya, ODP, PDP yang seperti orang dengan gejala. Ini terutama yang harus pertama kita waspadai ya. Jadi orang-orang dengan keluhan demam, kemudian ada keluhan batuk, pilek, nyeri telan, sesak ya. Ini gejala awal yang bisa kita perlu waspadai dulu ya. Terutama ini menjangkiti pada daerah-daerah yang di situ terjadi transmisi lokal. Nah, karena kan sekarang juga sudah cukup luas ini, hampir semuanya, apalagi di Jawa ini juga sudah hampir merata. Ini bisa kita waspadai dulu, itu yang pertama. Kemudian jika terjadi kasus, saya nanti diperiksa lanjutan, diperiksa foto ronsen, darah rutin, nah itu didapatkan gambaran infeksi atau peradangan atau gambaran pneumonia. Nah itu kita lebih mengarah ke sana lagi dengan gejala tadi. Kemudian pemeriksaan penunjang mengarah adanya infeksi pneumonia. Nah itu orang tersebut sudah dalam pengawasan ya seperti itu dan harus dirawat di rumah sakit. Nah gitu. kan ada yang bilang katanya kalau kan sekarang ada banyak orang mengikuti perkembangan ya. Jumlahnya bahkan sampai stres sendiri gitu kan. Ada juga yang mau tahu lah pokoknya berapapun jumlahnya yang penting aku sehat gitu ya. Nah sejauh ini seperti apa dok? Artinya dari kacamata dokter gitu ya, ketika angka itu bertambah, apakah kan ada yang menunggu-nunggu nih katanya dulu ramalannya Juni atau Mei itu udah klimaks terus turun lagi. Tapi pada kenyataannya malah ada beberapa provinsi di daerah di Indonesia yang luar biasa gitu kan. Ya. Mungkin nanti bisa dibantu bisa ya? Ada data. Oke, baik. Mungkin kita lihat bersama. Bisa lihat lagi data karena ada berapa banyak. Nah ini negara terjangkit di ASEAN ya. Ya, jadi ini nanti bisa kita lihat. Ini kami ambil data dari situasi terkini perkembangan COVID-19 per 20 Juni ya.
Jadi secara global itu sudah hampir 8.500.000 sekian kasus terkonfirmasi dengan angka kematian 456.000. Kemudian angka kematiannya sebanyak 5,4% dan sudah luas, hampir semua negara, 215 negara terjangkit. Kemudian untuk di Indonesia sendiri positif COVID sudah 45.029, yang sembuh sebanyak 17.000 sekian, yang meninggal 2.400 sekian, dengan angka kematiannya 5,4%. Kemudian ini yang bisa kita lihat kalau kita melihat di negara skup ASEAN saja ya. Ternyata Indonesia ini sekarang menempati ranking tertinggi ya. Itu sebenarnya. Ya memang kita, wilayah kita cukup luas ya. Kemudian populasi kita juga cukup luas. Tapi ini dari data ini kita lihat kalau yang tertinggi ya berarti kita memang harus tetap meningkatkan kewaspadaan kita. Meskipun situasi kita sudah sekarang new normal ya, tapi ini tetap jadi rambu-rambu kita bersama. Itu. Ya, dengan data statistik, data yang sudah ditangkap tadi gitu kan, apa yang harus kita lakukan sebagai sekarang ini kondisinya orang sudah ingin bekerja, walaupun sekolah, kampus dan sebagainya masih menutup gitu ya, tetapi aktivitas berdagang ya kan, aktivitas untuk transaksi menghidupkan perekonomian, karena kan cukup banyak ya dokter yang terdampak dari COVID-19 ini. Nah sekarang sudah mulai ditata ulang. Nah ini rambu-rambu kesehatan apa yang harus selain masker aja, kita mungkin juga macam-macam ya, ada loh yang nggak bisa pakai masker lebih hanya dari 1 jam gitu kan, rasanya malah kayak sumpek, tapi mungkin ada fasilitas lain ya, orang sudah mulai pakai face shield, sudah pakai kacamata, bukan hanya dokter aja yang pakai. Saya sempat kemarin lihat ada di salah satu swalayan gitu, saya pikir kenapa ya, oh ternyata memang salah satu saking khawatirnya gitu kan. Ya, jadi memang ini memang kondisi realitas yang kita hadapi ya, new normal ini, karena memang bagaimanapun juga roda kehidupan harus tetap berputar juga ya, tapi tanpa meninggalkan protokol-protokol kesehatan, karena kita juga belum bisa memastikan sampai kapan ini kondisi seperti pandemi ini akan berakhir. Nah, dengan kondisi seperti ini pemerintah kan mengadakan dan WHO pun juga istilahnya memakai istilah new normal itu tadi. Misalnya dengan kondisi-kondisi pedagang seperti itu ya, ya tentu saja menetapkan protokol-protokol kesehatan tadi. Ya memang harus bersabar pakai masker satu, yang pakai masker, kemudian physical distancing ya, misalnya menjaga jarak. Itu pernah ada, waktu di India itu ada, saya lihat pernah ada presentasi juga, itu menjaga jarak betul itu. Jadi kalau orang antri di pasar itu sampai ada dikasih kotak itu bergaris, jadi dia ya 1 meter atau lebih gitu, jadi antrinya seperti itu. Ya memang ini perlu kesadaran bersama ya. Jadi makanya salah satu hal yang penting dari new normal ini adalah peran mungkin kita semua ya saling mengedukasi, saling mengingatkan tentang protokol kesehatan ini, dan ini perlu masyarakat juga menyadari juga dan harus bersabar ya dengan kondisi ini. Jangan sampai nanti euforia seolah-olah semua aman, ya itu tadi mungkin jadi lengah nanti akhirnya. Iya. Dan sementara kita kan juga sedang memperhatikan dan mengikuti terus ya, kapan dia akan landai dan kapan, bahkan ada di beberapa negara lain yang sudah sempat mengaktifkan segalanya, tapi tiba-tiba datang corona kedua, betul, gitu ya, babak kedua gitu. Aduh, sedih banget. Oke, kita lanjutkan setelah jeda berikut ini, dokter ya. Dan untuk Anda pemirsa, tetaplah bersama kami hanya di Dokter Menyapa.
Baiklah pemirsa, terima kasih Anda masih terus bersama kami pastinya di Dokter Menyapa, satu program dari Adi TV yang penuh dengan informasi dan juga solusi kesehatan. Tentunya kerjasama dengan RSUP Dr. Suraji Tirtonegoro Klaten. Malam hari ini kami mengupas kembali tentang COVID-19 ya bersama dengan Dr. Kurnianto, spesialis paru. Dan silakan jika Anda ingin bergabung bersama kami, Anda langsung bisa hubungi 0274 4531 900. Mungkin ada yang ingin menanyakan kebenarannya yang selama ini katanya. Nah, ini langsung ada Dokter Kurni, boleh langsung telepon aja ya. Sambil menanti Anda, kita lanjutkan lagi dokter ya. Tadi kita sempat mengupas bahwa tentang keberadaan Indonesia di antara negara-negara ASEAN ya. Nah, sekarang bagaimana sendiri di Indonesia sendiri? Kan kita juga sangat luas ya, dari Sabang sampai Merauke yang masing-masing punya daerah, ada yang sudah zona hitam, ada yang masih malah ada yang sudah zona hijau gitu ya. Ada yang zona kuning. Nah, ini zona-zona seperti ini. Baik, kita akan tampilkan lagi gambar berikut ini, pemirsa. Mungkin bisa ditampilkan dan bisa dilihat di layar kaca. Seperti apa sih grafik yang terjadi atau perkembangan kasus di Indonesia? Ya, ini bisa kita lihat ya, tren grafik yang di upload tanggal 20 Juni kemarin. Jadi kalau lihat kasusnya memang fluktuatif dan sampai akhir kemarin memang masih menunjukkan grafik yang meningkat. Kemudian ini ada 10 provinsi di Indonesia dengan kasus konfirmasi tertinggi ya. Ini DKI Jakarta, kemudian Jawa Timur, kemudian Sulawesi Selatan ya sampai ke bawah ini dengan tingkat kematian yang masih di atas 5,4 ya kalau di nasional seperti itu. Jadi memang ini masih jadi perhatian kita bersama Mbak. Jadi dengan kasus seperti ini, dengan new normal ini tetap kita meningkatkan kewaspadaan kita. Jadi sekali lagi jangan lengah, protokol-protokol kesehatan yang sudah disampaikan berulang kali agar kita selalu ingat dan kita laksanakan dengan baik ya. Meskipun kita sudah beraktivitas tadi bagus, sudah ada pakai face shield, misalnya olahraga memang agak ribet juga ya. Tapi memang ini kita untuk antisipasi bersama. Saya jadi ingat ya, dokter bilang olahraga, sempat waktu dapat kode lampu hijau the new normal langsung toko sepeda laris loh dok. Itu ada semacam apa ya dok? Maksudnya apa memang mengembalikan dengan gowes itu aman aja, tapi tetap aja sih kerumun-kerumun juga. Ya, jadi itu tadi Mbak, tetap ya kita jaga jarak juga ya. Tetap jaga jarak itu harus kita meskipun ini sudah lampu hijau, itu tadi memang paling enggak itu jaga jarak, physical distancing itu tadi harus tetap kita terapkan juga itu. Ya. Okay. Nah, kalau tadi sudah ada perkembangan ya, masyarakat sudah mulai mencoba untuk kesadaran itu kan datang dari diri sendiri. Nah, mungkin juga banyak nih masyarakat yang ingin mengetahui sebenarnya sejauh ini keberadaan dari RSUP Dr. Suraji, apakah juga memberikan fasilitas layanan seperti apa terkait dengan COVID-19 ini? Ya, terima kasih Mbak Elin. Jadi memang sejak awal kasus ini Mbak, jadi RSUP Suraji ini ditunjuk sebagai salah satu rumah sakit rujukan ya, salah satu rumah sakit rujukan nasional juga, maksudnya mungkin di lingkungan Klaten dan sekitarnya ya, karena memang ada rumah sakit Sarsito, kemudian Karyati, Muardi juga rumah sakit besar semua. Tapi memang kita langsung di bawah Kemenkes, jadi harus mensupport dan mempersiapkan diri untuk melayani masyarakat semaksimal mungkin. Banyak hal yang sudah kita kerjakan Mbak, jadi kita segera berbenah untuk mengantisipasi segala hal. Dari segi sarana dan prasarana memang ini yang cukup menonjol ya. Jadi kita menyiapkan ruangan yang kita dulu punya ruang IGD lantai 2. Ini yang saya kira sarana yang cukup bagus ya saya lihat. Kita sudah renovasi total itu. Nah, lantai pertama itu sudah kita, yang dulu IGD lantai pertama sudah kita sekat, kita desain sedemikian rupa agar cukup standar untuk pelayanan ini. Sudah kita sediakan 9
kamar untuk PDP sekarang. Jadi Untuk Sraji juga ini ya, Iya. termasuk menyediakan semua ini ya. Ya, PDP itu kita punya 9 ruangan kamar itu isolasi. Ya, kemudian lengkap dengan nurse station, fasilitas ada di situ. Jadi pasien tidak keluar kemana-mana ini. Ya, kemudian dengan letak yang cukup strategis, kemudian yang lantai 2 itu kita sediakan untuk 12 tempat tidur. 12 tempat tidur, Untuk, baik. ya, Sudah ada yang bergabung lagi, dokter, kita sapa dulu ya Silakan, melalui ya. telepon ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Iya, baik. Waalaikumsalam. Iya, waalaikumsalam. Maaf, dengan siapa Waalaikumsalam. Ibu? Ini dengan Bu Kartini di Gunung Kidul. Dari Gunung Kidul ya, Ibu Kartini. Monggo, gimana Ibu? Monggo disampaikan. Oh iya. Mohon info nih dok, Ya, Bu. terkait dengan virus corona yang mungkin kita kan misalkan ada di baju atau mungkin menempel di tangan gitu. Nah, itu sebenarnya bisa bertahan kira-kira berapa lama sehingga kita mungkin harus sering cuci tangan atau mungkin kebiasaan perilaku yang lainnya untuk Ya. menjaga kesehatan kita. Ya. Kemudian yang kedua, Ya. terkait dengan ini, apakah yang pemakaian Pemakaian ini. rempah-rempah yang kemarin kan itu untuk di katanya jahe, Oh iya, Ya. iya. apa itu kemarin? Rempah-rempah Oh, itu. kan? Itu Jahe ya? ser gitu ya. Serai Baik, gitu. Itu untuk meningkatkan stamina kita. Gitu, Oke. ya. Ya. Itu saja Ibu. Ya, terima kasih. Iya, terima kasih Ibu. Senang banget dari Gunung Kidul bisa berpartisipasi malam hari ini ya. Dan pertanyaan juga bagus sekali, bagaimana menjaga kesehatan, kemudian minuman-minuman tradisional yang Ya. konon itu adalah obat ampuh melawan COVID-19. Ya, ya. Terima kasih Bu Kartini atas pertanyaannya. Jadi memang virus ini bisa bertahan di luar tubuh kita ya. Ada yang misalnya kita nempel di meja atau di kursi atau di pakaian tadi yang ditanyakan, bisa bertahan dari beberapa jam sampai hari, memang dari beberapa referensi seperti itu. Di gagang pintu seperti itu ya, makanya ada penularan itu macam-macam. Virus ini bisa menginfeksi ke tubuh manusia ya. Makanya kalau yang disarankan itu kalau habis dari bepergian ya, atau mungkin di tempat kerja atau memang istilahnya untuk ganti baju satu. baju. Ya, apalagi kalau bepergian dari luar rumah, mestinya mesti dari luar rumah ya. Itu kemudian cuci tangan jangan lupa. Ya, cuci tangan kemudian dengan deterjen ya, karena virus ini akan mati. Dengan deterjen, sabun seperti itu. Kan sebetulnya kalau virus ini adalah cukup fragil, maksudnya sebetulnya mudah rusak virus ini ya. Mudah rusak, cuma menularnya juga cepat. Oh gitu, mudah rusak tapi menularnya cepat juga. Jadi unik juga ya virus corona ini. Jadi makanya kalau sekarang di masyarakat ini di depan-depan rumah udah mulai ini, di tempat kami di perumahan itu udah di rumah itu udah disediakan tempat, atau mungkin di restoran udah biasa ada tempat protokol kesehatan, masuk di tempat itu cuci tangan pakai sabun yang benar seperti itu. Kemudian kalau yang tadi ditanyakan terkait minuman-minuman rempah seperti itu ya, ada beberapa pendapat ahli juga, ini sudah lama diketahui masyarakat kita sudah familiar dengan minuman-minuman istilahnya kalau apotek hidup kita, kalau kita dulu kenal seperti itu ya, seperti jahe, kemudian macam-macam. Ya monggo silahkan saja ya, karena ini juga ada pendapat ahli juga bisa menyatakan itu untuk sebagai suportif kita ya, untuk mempertinggi daya tahan tubuh kita seperti itu.
Jadi Yeah. silahkan aja Ibu ya kalau punya ramuan-ramuan, yakini saja itu sebagai salah satu menjaga, tapi bukan berarti terus bisa menangkal ya dokter ya. Ya. Itu kan perlu dipahami juga Ya. ya, jangan sampai terus Ya. sebagai obat gitu. Jadi ini istilahnya bukan untuk penyembuhannya, karena memang sampai saat ini yang obat-obat untuk COVID itu ada beberapa obat yang direkomendasikan ya dari kolegium ataupun dari protokol kesehatan yang ada, itu obat-obatnya sudah ditentukan ya. Ini kan istilahnya untuk komplementernya seperti itu. Nah, terkait dengan sekarang kan sudah mulai tuh ada operasi dari pemerintah yang melakukan rapid test ya. Ada yang drive thru, ada yang semua. Nah, sebenarnya sejauh seperti apa sih, kan banyak orang bertanya nih, apakah harus yang ngerasa baik-baik aja, yang nggak pernah keluar rumah juga apakah harus rapid test? Atau memang hanya orang-orang tertentu yang disinyalir memang dia membawa? Ya. Jadi kalau yang di drive thru biasanya kan ini mandiri ya kebanyakan ya. Sekarang masyarakat sudah semakin meningkatkan kesadarannya terkait COVID ini. Cuma kalau yang rapid test ini memang dalam kondisi pelaksanaannya itu yang harus kita pahami bisa menimbulkan positif palsu, negatif palsu seperti itu, Mbak. Iya. Jadi kalau dia tidak ada gejala, kemudian rapid, itu juga nanti dia bisa menimbulkan hal-hal yang bisa rancu juga ya. Jadi bisa aja timbul negatif seperti itu. Tapi sebetulnya mungkin dia terinfeksi, tapi belum cukup antibodi untuk membentuk ini antibodi supaya bisa terdeteksi seperti itu ya. Sebenarnya corona itu ketika dia masuk ke dalam tubuh kita, apakah melalui pegangan atau melalui apapun gitu tuh berapa lama sih dia masa itunya? Ya masa. Masanya kita jawab, kita simpan dulu ya, biar penasaran juga pemirsa. Jadi seberapa lama, kan kayak virus flu, kayak kita pilek atau apapun, kan dia ada berapa waktu tenggang untuk di tubuh kita. Tapi nanti setelah jeda ini ya dokter kita jawab. Dan untuk Anda tetaplah bersama kami hanya di Dokter Menyapa. Baiklah pemirsa, terima kasih Anda masih terus bersama kami di Dokter Menyapa, satu program yang penuh dengan informasi dan juga solusi kesehatan. COVID-19 adalah tema yang kita perbincangkan pada malam hari ini, tentu bersama dengan Dr. Kurnianto, spesialis paru dari RSUP Dr. Suraji Tirtonegoro Klaten. Dan kami masih membuka kesempatan untuk Anda yang mau bergabung, silahkan ya, 0274 4531 900. Kalau Anda ingin lebih tahu lagi tentang COVID-19, silahkan, kami tunggu. Dan tadi ada pertanyaan bagus sekali ya dari Bu siapa tadi terakhir itu, tentang penularan ya, berapa lama. Nah, mungkin ini saya juga ingin tahu, pemirsa juga ingin tahu sebenarnya berapa lama sih dia itu bertahan dalam tubuh kita, atau kalau tadi kan pada benda ya, dan hampir semua benda mungkin bisa ya. Bisa aja Mbak ya. Di mana-mana dia. Dan kita tidak bisa melihat dengan mata kita sendiri ya. Makanya kenapa kalau kita batuk dan sebagainya ada etika ya. Mungkin dokter bisa memberikan pencerahan kepada pemirsa ini. Ya. Jadi tadi sudah disebutkan bahwa virus ini bisa selama lewat droplet kita, dia bisa bertahan di lingkungan sekitar kita ya. Kemudian kalau yang di tubuh kita itu dia memang variatif sekali ya Mbak ya, tergantung dari sistem kekebalan tubuh kita ya. Jadi masa inkubasi paling nggak dia 7 hari seperti ini. Jadi dia tubuh ini kalau ada benda asing masuk mempunyai sistem kekebalan tubuh. Ya, sistem kekebalan tubuh, sel-sel itu akan mendatangi virus ini untuk mematikan virus ini. Nah, kalau sistem kekebalan tubuh kita yang terbentuk ini tidak cukup kuat untuk melawan virus ini, dan virus ini akan berkembang dengan cepatnya juga. Nah, akhirnya orang ini akan timbul atau jadi sakit seperti itu. Ya. Oke. Jadi
berapa lama dan sebagainya itu tiba-tiba muncul gejala gitu aja ya. Ya. Tapi kalau sampai ada orang yang tidak ada gejala itu karena apa? Karena dia punya daya tahan tubuh yang sangat luar biasa atau gimana, Dok? Bisa aja seperti itu, Mbak. Ya. Jadi orang yang tanpa gejala itu saat itu memang dia mempunyai kondisi yang daya tahan tubuhnya bagus ya. Jadi dia sebenarnya terinfeksi, terjadi proses itu tadi yang saya sampaikan di atas, sehingga pada waktu itu dia tidak menimbulkan gejala sama sekali seperti itu. Ya. Tidak menimbulkan gejala itu agak sedikit deg-degan juga ya. Dan kita berharap semuanya sehat ya. Nah, bagaimana caranya dokter? Kan kita lihat ya sekarang tuh ada angka sembuh dan angka yang meninggal begitu ya. Nah, sejauh ini apakah kita perlu khawatir sekali bahwa ketika terkena corona ini tidak sembuh, atau banyak yang bilang corona itu nggak apa-apa, dia itu tidak mematikan. Kan ada sempat beberapa statement yang menyatakan bahwa virus ini tidak mematikan, tapi dia menyebar begitu luas. Nah, bagaimana penjelasan ini, dokter? Ya, jadi kalau kita lihat tadi yang data yang disampaikan di WHO tadi, jadi tingkat kematiannya 5, sekian persen, kemudian di 5% kalau nggak salah tadi juga. Kemudian di Indonesia juga hampir sama, tapi setelah dipecah dari beberapa provinsi itu rata itu lebih tinggi dari angka nasional, angka kematiannya ya. Jadi satu sisi memang kita tidak bisa meranggap remeh ini virus, karena juga kita ketahui bersama ya, mungkin sekarang kita bisa akses di media-media medsos itu ya, sudah cukup banyak, apalagi yang sekarang yang di Jawa Timur itu para tenaga kesehatan juga sudah mulai banyak yang berjatuhan juga menjadi korban. Itu ini merupakan sesuatu yang serius juga ya. Jadi mohon dari masyarakat juga jangan menganggap sepele ini virus ini, tapi jangan juga istilahnya panik. Jadi tetap waspada. Intinya gitu. Jadi kita bisa menempatkan sesuatu pada tempatnya, intinya gitu. Jadi jangan menganggap remeh ini virus, karena memang kenyataannya ini juga cepat menular dan bisa menimbulkan fatalitas juga, meskipun tingkat kesembuhannya juga tinggi. Tingkat kesembuhan tinggi, untuk jadi sakit pun juga sekitar mungkin 50% bisa terjadi seperti itu. Angka kematian juga bisa sekitar 10%-an kalau ada beberapa persen seperti itu. Jadi dengan proses misalnya meninggal, proses dari sakit sampai terjadi gagal napas, meninggal itu juga bisa berlangsung cukup cepat. Gitu. Meskipun kita juga yang ditangani di rumah sakit sekarang, kondisi pasien yang terkena COVID itu juga sebetulnya cukup banyak juga yang baik-baik saja. Itu. Ini jadi kita juga harus melihat dari dua sisi seperti itu. Juga banyak yang bertanya-tanya juga kan pada kita sih, berdoa ya semoga dokter sebagai garda depan dan rekan-rekan tenaga medis diberi perlindungan begitu ya, amin. Termasuk keluarganya. Nah, banyak yang bilang kenapa kalau sudah terkena kemudian Allah mentakdirkan meninggal begitu, kan pemakamannya pun juga secara khusus. Kemudian sampai orang-orang sedih juga ya, nggak bisa melihat secara dekat. Apakah memang dalam kondisi virus itu biarpun sudah meninggal tetap masih bisa menyebarkan atau nempel atau gimana, Dok? Ya, jadi gini Mbak, pada pasien yang sudah meninggal, makanya kita protokolnya itu protokol COVID ya. Jadi namanya ini virus sudah di pasien ya, kita juga harus tidak berani gegabah ya. Ini apakah ini karena udah mati, ini udah virusnya udah mati ya. Itu tetap kita antisipasi baik itu petugas ataupun keluarga. Jadi mohon dimengerti masyarakat jika ada pasien yang sudah kita mungkin pasien yang ODP atau PDP ataupun sudah terkonfirmasi COVID, itu tata laksananya ada prosedurnya yang khusus seperti itu. Bisa juga kita masih temukan juga ya, jadi masih bisa kita dapat yang meninggal itu setelah di swab itu bisa positif. Ya, jadi ini makanya kita harus tetap hati-hati. Ya, ada
kita juga, saya pernah baca itu salah satu artikel di luar negeri seperti itu. Makanya kita tetap hati-hati. Protokol untuk pemulasaran jenazah kondisi yang seperti ini memang khusus. Jadi ini mohon kesadaran dan pemahaman dari masyarakat. Kenapa kok perlakuannya seperti ini? Ya, ini karena dengan pertimbangan seperti itu. Tapi kalau sudah di pemulasaran sudah dirawat dari rumah sakit, insya Allah nanti kalau langsung dimakamkan itu untuk resiko penularan akan sangat bisa diminimalkan. Gitu. Ya. Jadi memang sudah diantisipasi sedemikian ya. Ya. Nah, kan semua kan mempunyai sama kapan ya ini akan berakhir gitu kan, dan harus kita menikmati juga proses-prosesnya. Nah, Ya. dokter mungkin sekarang corona ini menyerang siapapun Ya. yang dalam kondisi tubuh sedang tidak baik begitu. Ya. Ada balita bahkan yang baru lahir, Ya. bayi itu saya Ya. sempat baca gitu kan, sempat bertanya-tanya kok bisa gitu ya. Ya. Banyak tangan, bahkan ketika kita mau ke dokter gigi aja juga bingung gitu. Ya. Lalu sebenarnya seperti apa ya dokter yang harus, kan apakah dengan masker aja, apakah kita juga harus dengan suplemen yang lain, atau benar nggak itu kita harus menguatkan dengan berbagai macam, orang panik loh dok, membeli obat di apotek, pokoknya obat yang terbagus, obat yang terbaik dan sebagainya gitu. Ya. Ya paling baik itu tadi Mbak, memang tadi protokol-protokol tadi ya, physical distancing, masker, cuci tangan itu harus kita biasakan dulu. Kemudian jangan lupa pula kita jaga kondisi badan, itu kan luas sekali ya. Baik dari sisi mungkin nutrisi kita, harus kita jaga stresor. Jangan sampai terlalu capek, stres tinggi, karena ini bagaimanapun juga menurunkan daya tahan tubuh kita. Mungkin tadi jangan berdahak atau meludah sembarangan. Ya, kebiasaan itu gitu. Kebiasaan itu mohon nanti sekarang mulai diantisipasi. Kemudian mungkin etika batuk itu harus kita biasakan ya. Bagaimana misalnya kita batuk bersin harus pakai tisu, bagaimana membuangnya, kemudian cuci tangan seperti itu ya. Karena ini hal-hal yang mungkin sepele tapi ini harus jadi kebiasaan di masyarakat kita untuk menjaga kesehatan, menjaga kebersihan. Karena ternyata kalau ya di luar negeri atau kita tahu semua memang proses penularan cepat dari hal-hal yang seperti ini ternyata gitu ya. Yang mungkin kita anggap sepele tapi ternyata pengaruhnya besar sekali. Nah, itu dia. Ya. Karena kita hidup bermasyarakat ya, dampaknya pada orang-orang sekitar kita. Baik dok, mungkin ada beberapa poin yang perlu digarisbawahi supaya pemirsa juga bisa langsung mengambil insight dari obrolan kita. Ya, terima kasih Mbak Elin. Jadi di era sekarang ini, era new normal ini ya memang ini dalam kondisi pandemi COVID, kami harapkan memang kita masih tetap waspada ya, tapi jangan panik. Kemudian tetap menerapkan protokol-protokol kesehatan yang sudah kita ketahui bersama. Kemudian menjaga kondisi kesehatan badan dengan berbagai cara ya, mungkin nutrisi, kemudian olahraga dengan protokol tertentu. Kemudian istilahnya segera memeriksakan ke dokter ya, ke fasilitas kesehatan jika menemui gejala-gejala ya, terutama yang tadi sudah kami sampaikan, misalnya ada keluhan demam, kemudian batuk-batuk, nyeri telan atau pilek seperti itu, mungkin awalnya bisa gejala seperti ini, apalagi sampai sesak seperti itu. Oh iya, satu lagi masih ada waktu dikit ya, terkait dengan termogan itu. Ya. Sebagai closing juga ini. Termogan memang sekarang sudah hampir di masyarakat atau di fasilitas-fasilitas umum tersedia ya Mbak ya. Ini memang salah satu screening awal saja ya. Jadi itu hanya mengetes untuk screening suhu. Nah, jadi dengan suhu misalnya ada satu orang yang terkena screening ini demam, nah ini mestinya nanti akan dilanjutkan screening lebih lanjut. Lebih lanjut aja. Ya, seperti itu. Gitu jadi screening terutama screening COVID-nya. Dan mungkin tidak boleh misalnya harus masuk ke ruangan tertentu karena sudah demam seperti ini. Ya, itu mungkin isolasi nanti harus dulu ya. Ya, nanti perlu di screening lebih lanjut. Gitu.
Ya dokter, terima kasih banyak. Mudah-mudahan tetap sehat ya. Salam Amin. buat teman-teman medis Amin. di RSUP Amin. Suraji. Mudah-mudahan selalu diberi kemudahan dan kita Amin. diberi kekuatan juga ya. Amin. Amin. Dan juga untuk pemirsa tetap jaga kondisi Anda, tetap gunakan masker, jaga jarak, cuci tangan pakai sabun dan air mengalir, physical dan social distancing tetap harus dikuatkan ya. Dan saya Erina Kusurita beserta seluruh kerabat yang bertugas mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.